apalagi gubernur yang sekarang. Nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Hati-hati, ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Dan kita kembali bersama kanal King Cepi. Ada berapa banyak serangan-serangan kepada Kang Deddy Mulyadi yang dilayangkan dari sisi agama saat ini, seperti yang pernah gue bilang, dan juga Pak Basuki Cahayapurnama pernah memprediksikan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini akan sangat gampang sekali dijatuhkan katanya lewat sisi agama. Dan Pak Basuki sudah sempat mengingatkan kepada khalayak banyak bahwa akan ada serangan masif soal agama kepada Deddy Mulyadi, termasuk yang pernah menimpa beliau juga kan dulu di DKI. Nah, semoga saja kedepannya akan lebih baik lagi ya. Dan kita tahu soal isu Yayasan Al-Ruzan milik mantan ex-Wagub yang pernah menjabat di periode sebelumnya itu, yang mana Yayasan Al-Ruzan menerima suntikan dana hibah, aliran dana hibah dari provinsi itu sebesar 45 miliar. Yang sekarang nih masyarakat Jawa Barat tentu mempertanyain ya soal kebenaran atau tidaknya gitu. Jadi SPJ-nya fiktif, apakah memang benar digunakan untuk kepentingan santri dan juga kepentingan operasional yayasan. Baik, semoga saja di video kali ini kita akan bisa menyimpulkan dan menemukan jawaban gitu atas apa yang selama ini kita pertanyakan di dalam benak dan juga akal kepala kita. KPK bakal periksa Ridwan Kamil dan ex-Wagub Jabar. Buat KPK, semoga sehat selalu, Pak. Nah, Bre, KPK ini sudah ACC ya, bahwa KPK juga menemukan dugaan adanya kasus penggelapan dana gitu di dana hibah ini, dan KPK pun sesegera mungkin akan memeriksa UU Ruzanul Urum serta lembaga yayasan yang dia pimpin gitu. Yang jadi pertanyaan besar masyarakat ini adalah gini, Bre. Apakah KPK dan kejaksaan akan menyegel gitu yayasan tersebut seperti yang kejaksaan lakukan ke Rumah Sakit Al Ihsan yang sekarang dirubah namanya oleh Kang Deddy jadi Rumah Sakit Ulas Asih gitu kan? Ataukah justru mungkin ada opsi dan juga solusi yang lain gitu selain kejaksaan menyegel Yayasan Al-Ruzan yang memang sama-sama berafiliasi di bidang kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat gitu. Baik itu Yayasan Al-Ruzan maupun Rumah Sakit Ulas Asih, sama-sama fasilitas yang memang seharusnya itu digunakan buat sebesar-besarnya kepentingan rakyat gitu. Ini malah jadi lahan korupsi ya, terutama di kasus kemarin di 2022 2023 gitu, kejaksaan menyegel Rumah Sakit Al Ihsan. Nah, kedepannya semoga ada pencerahan ya dari pihak KPK dan juga pihak kejaksaan tentang apa sebetulnya motif awalnya gitu, sehingganya aliran-aliran dana yang gak jelas peruntukannya itu selalu berterbangan gitu, khususnya di dua kabupaten Tasikmalaya dan juga Garut. Habis dana iklan, terbitlah dana hibah, ya Pak. Lanjut, siapa yang menerima, siapa yang memberi harus dibui, Pak. Sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak? Hari ini tidak kewajiban membuat RKAB, kewajiban siapa? Kewajiban pemegang izin usaha. Oke, kalau begitu perusahaan tambangnya sudah berpuluh-puluh tahun nambang, tidak punya kemampuan dong dari sisi manajerial. Ada potensi Perencanaan. seperti itu. Potensi seperti itu, Pak Gub. Atau mungkin mengabaikan itu. Juga berpotensi seperti itu. Kalau saya menduga begini, Pak Gub. Jadi saya melihat bahwa itikat baiknya itu belum nampak. Nah, itu sehingga yang saya dimaksud. Yaitu yang dimaksud bahwa perusahaan yang sudah berpuluh-puluh tahun nih menambang, kemudian ternyata spesifikasi teknis penambangannya tidak dikuasai kalau begitu. Betul, Pak Gub, ada potensi seperti itu sehingga Pak Gub izin saya pada akhirnya mengeluarkan surat penghentian sementara totalnya 184 dari Yang berizin. Yang berizin. 184
dihentikan sementara karena tidak punya rencana anggaran, rencana kerja dan anggaran biaya. Biaya tambang. Tidak punya. Artinya tidak serius dong. Nah bro, kan jadi jelas ya alasan Kang Deddy Mulyadi ini menutup pertambangan. Jangankan yang kemarin sempat rame tambang ilegal gitu di Jawa Barat, yang resmi aja justru diberhentikan sementara gitu kan. Karena apa? Sekali lagi balik lagi ya, Kang Deddy ini mau menertibkan administrasi yang ada di Jawa Barat seluruhnya, dari semua sektor, dari semua bidang gitu, agar supaya semuanya tertib, baik perusahaan gitu kan maupun lembaga-lembaga, agar supaya mereka mengikuti peraturan pemerintah, jangan semaunya gitu. Yang ujung-ujungnya kan bakal jadi lahan korupsi dan suap menyuap juga gitu kan di dalam itu. Di sini gue heran sebenarnya ya. Nggak mungkin lah gitu kan para elit, para pejabat ini gitu yang apalagi banyak sekarang kan influencer yang dari luar Jawa Barat juga yang nyerang Kang Deddy gitu. Nggak mungkin mereka itu nggak tahu gitu kan. Nggak mungkin mereka itu nggak tahu selama ini bahwa ada penyelewengan dan penggelapan dana gitu. Nggak mungkin mereka nggak paham bahwa oh di bidang ini nih yang mudah banget nih gitu untuk digelapin gitu, dana apapun gitu. Kenapa mereka harus nyerang gitu? Apakah mereka tidak ingin Indonesia ini lebih baik ke depannya gitu? Apakah mereka memang tidak paham gitu? Seorang leadership bagaimana harus bekerja? 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke pemerintahan. Ya. Yang pertama Priangan Timur. Priangan Timur, Yang terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya, Yang terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya, Yang terus keempat Pantura. Pantura, Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Lagi-lagi ya, ini untuk kali keduanya gua nge-reaction video ini, dan gua minta kepada siapapun yang memang ngerasa bahwa punya andil untuk membenarkan gitu kan, untuk membenarkan dan meluruskan para pejabat yang saat ini ya gua rasa agak aneh juga lah ya gitu. Lagi-lagi PDIP dan juga PKB berulah gitu. Ketika Jawa Barat ini ngebutuhin anggaran yang memang nggak sedikit gitu untuk pembangunan yang lebih cepat, yang lebih masif lagi ke depannya. Nah, mereka ini malah berencana mau memecah Jawa Barat menjadi 5 provinsi katanya. Kan itu sebenarnya di luar nalar ya, di luar apa ya, di luar pemikiran orang normal gitu. Kenapa mereka harus memikirkan hal tersebut? Memang mereka kira pemecahan provinsi itu nggak menggunakan anggaran yang besar gitu untuk pembangunan kantor-kantor pemerintahan, apalagi ini dari 1 jadi 5 gitu. Entah seberapa besarannya anggaran yang harus pemerintah gelontorkan gitu, baik mungkin dari pemerintah daerah Jawa Barat maupun dari pemerintah pusat gitu. Nggak segampang itu dong gitu. Jangan hanya karena sensi politik gitu kalian melakukan tindakan dan hal-hal yang menurut masyarakat kurang masuk akal gitu kan. Itu nggak bisa diterima oleh nalar sebenarnya. Tapi ya mungkin hanya itu yang bisa mereka lakukan, dan semoga saja ke depannya akan ada penyelesaian gitu tentang isu ini gitu, isu yang sengaja digaungkan oleh Ono Surono dan salah satu kader dari PKB. Jawa Barat seperti apa Pak tanggapannya Pak? Pemekaran gimana? Jawa Barat 5 daerah. Nggak mungkin. Itu wacana yang tidak mungkin direalisasikan. Kenapa? Pertama, ada moratorium yang tidak mungkin dibangun provinsi baru. Yang kedua, yang urgent hari ini, anggaran kita ini dimanfaatin pembangunan jalan, sekolah, irigasi, puskesmas, rumah sakit, sarana prasarana layanan publik. Itu yang lebih urgent, bukan provinsi baru. Jadi rakyat Jawa Barat ini hari ini butuh jalan baru, butuh sekolah baru, butuh rumah sakit. Tuh, dengar sendiri kan? Jadi memang gue sependapat banget gitu dengan Kang Deddy Mulyadi. Ada hal yang lebih urgent gitu daripada ngurusin pemekaran provinsi. Mereka itu kadang kayak nggak punya pikiran ya gitu. Dibilang nggak punya pikiran, udah tua gitu, udah gede, udah jadi pejabat gitu. Tapi ya dikata punya pikiran juga, kenapa harus sejauh itu gitu pikiran mereka itu melenceng gitu ya. Itu yang kadang jadi tanda tanya besar dari rakyat gitu untuk mereka gitu kan. Jadi banyak sih yang berkata ke gua ya, sebenarnya Ono Surono itu lagi naikin elektabilitasnya karena dia masih punya hasrat politik untuk menjadi seorang gubernur gitu kan. Tapi kan dengan manuver dia yang seperti ini gitu, dia juga terkesan gak lihat tempat gitu kan. Alih-alih menaikkan elektabilitas, malah ya kayaknya gitu prediksi gua, suara Ono Surono kalaupun dia nyalon lagi sebagai anggota dewan di Jawa Barat itu bakal hancur banget, karena ya tiap hari hujatan terhadap Ono Surono ini berterbangan di media sosial.
gitu. Jadi mungkin gue juga nggak tahu ya, mungkin Ono terpaksa harus ngelakuin itu karena gua nggak percaya gitu kalau Ono sampai nggak punya kalkulasi tentang siapa yang dia lawan dan seberapa besar kekuatannya gitu ya. Kang Deddy ini kan merupakan sosok politisi yang memiliki kekuatan besar, yang memiliki massa yang cukup besar dan juga solid gitu kan. Mustahil lah gitu Ono Surono nggak ngebaca ke situ. Tapi mungkin kalau memang sudah dituntut oleh pimpinan partai ya Ono Surono juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu, terpaksa dia harus nyerang terus gitu kan, agar supaya ya dia tetap dapat posisi nyaman gitu di partainya. Meskipun dia sebenarnya harus mengorbankan karirnya gitu di dunia politik, sebetulnya itu. Baru, butuh puskesmas baru, butuh layanan pemerintah yang baru dan terbarukan. Kalau saya butuh istri baru. Sangat berbeda. Selama bahwa itu tindakannya tindakan perorangan bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan bukan kelembagaan. Berarti nggak akan ada teguran langsung ke ormas terkait ya? Ya kedepannya paling diajak bicara semua kelembagaan gini. Tujuan dibangunnya ormas apa sih? Tujuannya dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi, kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama. Pasti tujuan dan visinya baik, di ADRT-nya pasti baik. Untuk itu harus dilakukan pembinaan. Artinya bahwa ormas-ormas segera mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme atau mengatasnamakan lembaganya, melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan, dan pembekuan terbatas. Nah, jadi ini pelajaran ya, ini pembelajaran pengetahuan juga buat kalian semua yang selama ini ngerasa bahwa apa sih fungsi ormas gitu kan. Banyak masyarakat yang mempertanyakan fungsi dibentuknya ormas itu apa sih gitu. Nah, ini Kang Deddy udah ngejelasin kan. Untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya massa dengan visi dan tujuan yang sama gitu. Tapi kan banyak ormas yang diselewengkan dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang malah terkesan jadi preman gitu. Itu yang bikin Kang Deddy sebenarnya geram sama kebanyakan ormas di Indonesia. Karena apa? Karena oknum ormas ya, gua di sini pakai kata oknum agar supaya ya gua aman gitu ya. Oknum ormas yang suka jadi ke bawah dia ngegigit, ke atas dia ngejilat gitu. Kadang ya atas di bawah digigit-gigit juga gitu. Itu gitu. Kayak ormas-ormas yang ya yang sekarang memang lagi rame lah khususnya di Pulau Jawa gitu kan. Tumbur sana, tumbur sini. Minta jatah ini, minta jatah itu udah jadi rahasia umum sebenarnya. Dan gak mungkin juga gitu kepala lembaga atau kepala ormas itu akan mengingatkan anak buahnya. Sedangkan ya mereka juga sebagai pimpinan ormas nggak bisa sebetulnya ngegaji anak buahnya. Ya jadi akhirnya para ketua-ketua ormas itu melakukan pembiaran terhadap anak mudanya yang melakukan praktek-praktek premanisme baik di jalanan maupun di toko-toko gitu kan. Ya karena sebetulnya dananya nggak ada gitu, makanya mungkin terakhir kemarin kita ngelihat gitu ormas dan LSM minta mendesak agar supaya pemerintah itu menurunkan dana hibah yang cukup untuk mereka gitu. Jadi ya balik lagi ya ini duit negara loh yang dimainin gitu. Tapi semoga saja ada solusi ke depannya. Mohon maaf ya Pak Deddy, nama Rumah Sakit Al Ihsan ini sudah melekat di hati masyarakat Jawa Barat Pak. Bapak mau ganti dengan welas asih. Mengganti nama ini bukan solusi, bukan nama yang perlu diubah Pak, tapi kualitas layanan, aksesibilitas, dan fasilitas yang harus ditingkatkan. Jangan sampai kesannya tuh justru Bapak ini alergi pada nama-nama Islami yang sudah mengakar kuat di hati masyarakat Jawa Barat. Enggak, gini loh konsepnya buat Bapak ini ya. Jadi gini, Kang Deddy kan udah ngejelasin bahwa rumah sakit tersebut kelasnya bakal dinaikkan sekelas Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Yang mana tidak hanya orang Jawa Barat saja yang berobat ke Hasan Sadikin karena pelayanan dan juga fasilitasnya kan. Banyak dari provinsi luar juga masuk ke Jawa Barat untuk berobat gitu ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, Kang Deddy Mulyadi di sini mau menyetel ulang gitu bahwa Rumah Sakit Al Ihsan itu bakal dinaikkan kelasnya menjadi sekelas Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau memang menurut Bapak ini tadi pergantian nama itu nggak objektif ya, kenapa Bapak harus mempermasalahkan juga soal pergantian nama itu? Gitu kan? Jadi Pak gitu survei maksudnya ke bawah ke lapisan masyarakat.
Ada nggak gitu masyarakat yang protes? Sebagian besar masyarakat itu protes gitu ke Kang Deddy Mulyadi, kenapa harus jadi? Nggak ada. Kalau Bapak ini berkata bahwa harus mementingkan esensinya dari rumah sakit itu, harusnya Bapak juga nggak perlu mempermasalahkan pergantian namanya, gitu kan? Kalau ada bahasa yang bakal mengesankan Kang Deddy itu anti-Islam gitu, memang welas asih itu bukan unsur Islami, bukan kalimat yang Islami banget loh. Bahkan di dalam Bismillahirrohmanirrohim yang sebagian besar umat Islam itu, jadi kalimat tersebut itu paling sering diucapin oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia gitu. Kita mau ngapa-ngapain kan bismillah dulu. Di Bismillahirrohmanirrohim itu ada kata ulas asihnya, hanya saja Bismillahirrohmanirrohim bahasa Arab, sedangkan ulas asih bahasa Sunda. Esensi, balik lagi ya, esensi itu yang lebih penting daripada bungkus gitu. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Toh arti dan maknanya juga sama gitu, sama-sama Islami. Jadi apa ya, selama ini orang menganggap bahwa Islami itu harus Arab, bahwa Islami itu harus bersongkok dan juga berbaju ke Timur Tengahan gitu. Nah itu apa stigma yang harus kita kubur gitu, harus kita lepaskan gitu. Stigma-stigma itu yang selama ini mendoktrin masyarakat Indonesia, dan pelan-pelan kita rubah gitu, bahwa ya orang Indonesia juga Islami gitu, walaupun mereka ya nggak harus memakai pakaian-pakaian ala Timur Tengah gitu. Dengan nama gitu, misalkan kita ngasih nama seorang anak itu dengan nama yang baik, walaupun dia menggunakan bahasa lokal gitu kan, ya nggak jadi masalah asalkan maknanya baik, artinya baik, dan maksudnya juga baik. Nggak banyak loh masyarakat itu, bahkan sebenarnya cuman elit-elit yang memang ngerasa kepentingannya terganggu aja kok, yang menganggap bahwa pergantian nama tersebut itu bakal menghapuskan kesan Kang Deddy dari agama Islam. Itu jadi yang bakal mengesankan Kang Deddy itu anti-Islam. Ya mereka ini gitu sebenarnya, orang segelintir orang. Kalau dia nggak dibayar ya berarti orang tersebut orang yang merasa tadinya memiliki keuntungan dari bidang itu dan sekarang sudah nggak bisa lagi gitu. Ya udah itu aja, masyarakat udah tahu kok. Kesan religius itu mengakar dengan masyarakat Sunda Jawa Barat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak yang bertanya ke saya terkait dengan perubahan nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Menurut saya itu merupakan kewenangan Gubernur Jawa Barat yang tidak perlu didiskusikan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Tetapi yang paling penting, perubahan nama itu harus diikuti dengan perubahan pelayanan yang lebih baik. Rumah Sakit Welas Asih harus setara dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin yang pelayanannya bisa mencakup pelayanan untuk menangani seluruh penyakit yang dialami oleh rakyat. Hasan Sadikin sudah overload untuk melayani banyak pasien yang tidak tertangani. Maka mudah-mudahan Rumah Sakit Welas Asih bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien di Jawa Barat, sehingga bukan hanya mengandalkan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hatur nuhun. Nah itu nih, jadi omongan Bapak tadi udah dijawab sama Kang Ono Surono. Di sini gue juga agak tumben ya, kenapa Kang Ono Surono ini di video kali ini nih agak bener lah gitu omongannya. Ada benernya juga, ya mungkin ya itulah manusia ya. Kalau memang dia salah ya nggak sepenuhnya salah, nggak bakal semuanya salah gitu. Dan kalau bener juga pasti ada salahnya gitu. Nah buat Bapak tadi nih sang pemuja kesempurnaan kan, yaitu Kang Ono Surono sudah menjawab gitu tentang apa yang menjadi pertanyaan gitu. Entah itu pertanyaan Anda pribadi ataupun Anda itu di-request oleh orang lain untuk mempertanyakan hal itu dan membuat konten tentang Kang Deddy Mulyadi yang Anda bilang tadi bakal terkesan anti-Islam katanya. Ya, semoga saja video Ono Surono ini dapat sampai ke Bapak tadi dan ditonton gitu sama si Bapak tadi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita parkir ke sini gitu, kayaknya mereka juga mau tidak mau karena sudah telat, sudah jam 12, bisa keburu beres Jumatana. Terus kita parkir, terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya, ini neng cina bayar dulu langsung cina 20.000, bajir cek aing teh 20.000, salah. Nah ini nih bre yang menjadi citra ormas dan juga lembaga-lembaga sejenisnya gitu yang menjadikan citra buruk di mata masyarakat gitu. Karena apa? Karena ya pelaku-pelakunya ya oknum-oknumnya ya seperti ini gitu, melakukan parkir liar gitu yang justru sebenarnya terkesan lebih ke arah malak sih sebenarnya. Parkir yang hanya 2 menit dipintai 20.000 gitu kan, itu kan udah nggak masuk akal sebenarnya. Itu juga yang bikin resah warga selama ini, baik di Jawa Barat maupun di daerah manapun di seluruh Indonesia. Ada saja gitu pelaku-pelakunya, oknum-oknumnya itu ya terus mengakar gitu dan juga semakin banyak di bawah gitu, berkembang biak. Ya balik lagi ya soal kenapa katanya nggak ditegor sama ketua lah gitu, ketua ormasnya, pimpinan ormasnya. Ya karena pimpinan ormas nggak bisa ngegaji mereka gitu. Jadi ya pimpinannya ngelakuin pembiaran kata gua tadi gitu kan ke anggota-anggotanya yang pada akhirnya menjadi oknum gitu, buat malak, buat melakukan parkir liar gitu kan, buat mengintimidasi para pedagang gitu, minta jatah segala macam. Ya itu udah jadi rahasia umum dan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia meminta kepada pemerintah agar supaya hal-hal dan praktek-praktek semacam itu dibumi hanguskan dari seluruh Indonesia. Buat ibu yang tadi malam ngeluh masalah parkir liar di Kota Bandung mengut Rp20.000, jam 2 dini hari saya WA Kapolres Tabes Kota Bandung dan hari ini pelakunya sedang diamankan dan diperiksa di Polrestabes Kota Bandung. Nah, ini baru pemimpin. Ketika mendengar keluhan, ketika melihat ada masyarakat yang mengeluh, dia langsung turun tangan. Walaupun beliau tadi bilang jam 2 malam loh. Jam 2 malam Polrestabes Bandung langsung ditelepon sama Kang Deddy dan alhamdulillah pelakunya langsung ketangkap. Artinya kan selama ini nggak susah dong buat pemerintah untuk mengenai hal yang remeh-temeh semacam ini sebenarnya. Kenapa gitu? Kenapa pemerintah selama ini banyak yang tidak mampu bahkan gitu buat ngeberantas hal-hal yang selama ini bikin resah masyarakat? Karena balik lagi, ormas merupakan lahan gurih untuk dijadikan tunggangan politik bagi para politisi. Karena kepalanya dipegang, maka ekornya semua ikut. Itu yang terjadi dan itu pun sudah jadi rahasia umum. Semua masyarakat sudah tahu, ayo jujur. Pengaduan ibu sudah kami tindak lanjuti. Semoga Bandung semakin baik, semakin bebas dari berbagai kegiatan pungli, semakin tertata dan bebas macet. Ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya, untuk bekal ke depan karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya taruhan saya. Oke, Bu Ridho nggak saya simpen duitnya ya nanti Pak Direktur Bank Jabar sini Pak Direktur Bank Jabar. Mau lari. Jadi bro di video tadi ya, di video tadi kita bisa menyaksikan di mana ada seorang anak yang dibuang oleh emak bapaknya dan alhamdulillahnya ada yang ngurus gitu. Berita itu pun sampai kepada Kang Deddy Mulyadi dan Kang Deddy langsung memanggil anak tersebut ke atas panggung dan memberikan santunan. Memberikan sejumlah uang yang cukup besar sebetulnya buat bekal anak itu sekolah. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi amunisi buat para pembenci Kang Deddy Mulyadi, terutama buat para musuh politiknya Kang Deddy Mulyadi. Mereka mengatakan ini pencitraan dan ini juga ya sebetulnya hanya kebutuhan konten. Menurut gua ini pandangan gua. Gak penting lah Kang Deddy itu mau disebut gubernur konten mau apapun yang jelas. Dengan melihat hal seperti ini kan masyarakat mana gitu yang gak terharu, yang gak terenyuh. Dan sebutkan ke gua satu aja pemimpin yang pernah ngelakuin hal ini. Gak ada toh.
Terlepas katanya dia ngebangun citra apa enggak gitu kan. Gue yakin semua pemimpin itu pengen ngebangun citranya. Cuman gak semua politisi mampu membangun citra dirinya sendiri. Gue kasih contoh lagi tadi Ono Surono. Ono Surono itu mungkin saja saat ini sedang membangun citranya dengan menjadi kontra Kang Deddy Mulyadi. Dengan menjadi sebagai pengkritik aktifnya Kang Deddy Mulyadi. Tapi kan malah hancur. Elektabilitasnya malah rusak gitu. Malah setiap hari jadi bulan-bulanan hujatan warga Jawa Barat gitu kan. Nah itu terkesan pencitraan atau tidaknya ya nggak semua orang mampu kok ngelakuin pencitraan itu meskipun iya. Kenapa? Karena ya politik itu citra. Kita bisa menilai seseorang tokoh politik sehingga kita mau memilih dia gitu. Yang dilihat pertama apa? Citranya dong. Dia ini orang baik apa bukan kan? Kalau mereka selalu membahas pencitraan itu dan selalu mempersalahkan pencitraan, ya nggak usah jadi politisi gitu. Karena ya model rakyat Jawa Barat mungkin nggak semua kenal sama Ono Surono. Rakyat Jawa Barat nggak semua pernah bertemu dengan Ono Surono. Tapi kenapa Ono Surono banyak pemilihnya gitu kan? Mungkin ada puluhan ribu pemilih Ono Surono yang nggak semuanya pasti pernah bertemu Ono Surono. Karena apa? Karena mungkin mendengar awalnya dari citranya, dari kampanyenya, dari foto yang dia pajang. Ya memajang baliho itu kan pencitraan sebenarnya dengan menuliskan moto, visi dan juga misi para pejabat, para calon-calon wakil rakyat. Itu kan sebenarnya pencitraan juga gitu. Jadi kenapa kalian para politisi harus anti terhadap pencitraan gitu? Sedangkan itu sebenarnya pakaian kalian sehari-hari. Kepala Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Mau lari kemana dan bagaimana caranya? Dan itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy. Iya. Saya orang Depok nih, di pesantren saya Darul Ukhwah di Depok. Walaupun saya belum pernah dikunjungi ini, ya saya termasuk mengapresiasi kepada gitu. Tapi bantuan ke pondok pesantren dikurangi sama Gubernur Jawa Barat gimana? Ya, menurut saya semua itu mana yang lebih masalah? Ya. Karena dia melihatnya kalau saya baca. Itu kemarin itu ada yayasan-yayasan yang sesungguhnya kurang pas ke situ karena yayasan baru kayak kelihatan dibuat-buat. Coba kalau ke pesantrennya jelas yang sudah berdiri lama, memang kekurangan toilet, memang kekurangan kamar. Saya yakin Kiai di situ letaknya kalau dia disumbang 100.000, dia akan nambahi 200.000. Ini jelas banget ya, ini jelas banget. Apa yang dikatakan oleh Pak Kiai ini benar-benar real gitu dan nyata gitu. Jadi Pak Kiai ini menurut gua ya melihat sisi sisi pemerintahan Kang Deddy ini dari sisi kebaikannya gitu. Nggak selalu nyinyir, nggak selalu ini. Jadi Pak Kiai ini paham betul gitu kan problemnya. Karena mungkin beliau ini juga ya salah satu orang yang sangat tahu sekali gitu soal soal bagaimana lembaga-lembaga keagamaan bekerja gitu. Karena kan beliau sebagai pemuka agama juga kan. Nah, di sini Pak Kiai ini menjelaskan nih kepada si penanya, kepada si moderator, katanya dana hibah diberhentikan oleh Kang Deddy. Nah, Pak Kiai ini menjelaskan bahwa ya karena mungkin Kang Deddy menemukan kejanggalan gitu. Ada yayasan baru tiba-tiba muncul dapat gede gitu kan. Nah ini korelasinya dengan apa yang disebutkan oleh Kang Deddy tempo hari. Banyak yayasan bodong yang nerima aliran dana hibah dari Provinsi Jawa Barat. Nah ini kenapa dibilang bodong? Sambungannya ke omongan Pak Kiai ini tadi. Banyak sekali yayasan baru berdiri yang menerima aliran dana hibah yang gak dikit nilainya. Itu bro. Jadi kan yayasan-yayasan ini kurang jelas sebenarnya. Kadang baru setahun gitu. Kadang lebih dulu perencanaan dana hibahnya daripada yayasan itu berdiri. Kan itu janggal sebenarnya. Nggak mungkin dong, nggak mungkin nih para politisi, para pejabat nggak tahu gitu kan. Nggak mungkin juga nih para kiai, para sesepuh, para pemuka agama di Jawa Barat nggak tahu gitu soal mekanismenya seperti apa gitu. Pasti mereka tahu gitu. Tapi balik lagi, orang kalau dasarnya memang merasa dirugikan pasti berisik gitu. Pasti berisik. Cobalah melihat sisi ini dengan hati nurani. Rakyat yang selama ini dirugikan oleh kalian gitu. Jadi jangan bungkam ketika rakyat bersuara gitu. Kalian jangan coba-coba buat ngebungkam gitu. Karena
Selama ini yang kalian pakai itu duit rakyat. Duit buat kepentingan rakyat gitu. Jadi jangan hanya karena kalian pada saat itu punya jabatan, punya kekuasaan, dan sekarang kalian sudah tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, akhirnya Allah sendiri yang ngebongkar. Lewat jalur manapun, lewat jalan apapun gitu. Kita nggak bisa gitu. Kita nggak bakal bisa nolak gitu. Karena apa? Setiap orang pelaku kemungkaran akan menerima jeratan dari kemungkaran yang dia buat sendiri. Itu. Sekuat apapun dan sekencang apapun kejahatan itu berlari, pasti kebaikan akan tetap berada di depannya. Itu yang harus jadi catatan buat yang katanya para pemuka agama. Itu umumnya begitu. Ya. Nah, kalau dalam khazanah kepemimpinan ya mungkin kepemimpinan Islam lah gitu ya, dalam khazanah kepemimpinan Islam kan apa pernah ada model-model seperti gaya Deddy Mulyadi ini? Dia jarang di kantor nih sekarang. Orang kan mengkritik itu. Kang Deddy ini jarang di kantor. Dari pagi sampai tengah malam dia ini moderatornya parah banget menurut gue ya. Jadi dia nanya nih, kalau dari segi katanya khazanah Islam, apa ada katanya pemimpin yang nggak pernah di kantor, saya turun ke masyarakat. Lu baca lah gitu. Para sahabat itu nggak pernah ngantor. Ingat Umar bin Khattab ketika ada orang Yahudi yang nyariin dia ke Madinah, dia lagi tidur di bawah pohon kurma. Gitu. Dengan baju yang seadanya. Nggak tidur di kantor. Kok dia makanya jadi moderator mungkin kan dipilih karena mungkin dia dirasa gitu kan punya pendidikan, tapi kenapa masih mempertanyakan hal remeh-temeh semacam itu? Aduh, memang udah semakin gak jelas dunia ini. Ke masyarakat, melihat masyarakat, kemudian dengan kemampuan keuangannya yang besar karena hasil dari upaya dia sendiri di konten-konten ini, gubernur konten ini, itu dia sumbangkan buat begitu menemukan ibu-ibu, menemukan pembawa orang miskin di jalanan, di sawah-sawah, itu langsung dia bantu. Ini model kepemimpinan seperti ini, seperti apa kita menilai secara umumnya, Kay? Ya gila. Pertanyaan semacam ini tuh apa kan maksudnya kan? Jadi ini terkesan banget nih, sarkasme nyinyirnya ini kelihatan banget nih si moderator ini. Entah itu memang disuruh kan, ada perintah buat dia mempertanyakan hal itu, tapi gua ya kalau gua sebagai moderatornya, adapun gua dipaksa gitu, ada yang merintah meskipun ada yang baru, gua nggak mau gitu. Itu taruhannya citra kita gitu. Jadi kita terkesan goblok di mata orang lain. Kenapa? Karena pertanyaan semacam itu kok gitu. Ketika ada ibu-ibu di sawah, ada orang miskin dan dibantu gitu. Itu tuh seperti apa? Ya itu baik. Kok gimana sih? Itu tuh baik. Ya lu kira aja. Mungkin anak SD juga bakal tahu, bre, gitu soal itu gitu. Ketika ada orang miskin, orang yang butuh pertolongan kita bantu, dia masih mempertanyakan. Itu tuh gaya pemerintahan. Ya itu tuh berarti baik. Anak TK juga tahu. Nggak perlu dipertanyakan hal-hal semacam itu, Masya Allah. Kenapa di Indonesia ini makin banyak aja gitu orang-orang di luar nalar. Itu membaca sejarah-sejarah. Ya. Sejarahnya misalnya sahabat Umar yang selalu keliling, yang lihat orang fakir miskin, dia makan apa tidak, dia lihat itu, dia lakukan itu. Jadi menurut saya, beliau itu membaca sejarah juga dan dia langsung mengaplikasikan. Jadi bedanya dengan orang-orang begini, baca sejarah hafal mungkin iya. Tapi kalau Kang Deddy itu dia download di akal at-tahlilinya, sejarah itu di-download. Setelah di-download melalui akal at-tahlili, akal yang rasional, kemudian dia lakukan dan diinstal ke dalam al-aqlu al-batin, akal batin. Ketika dia sudah merasa benar, itu dia secara refleks. Akal batin itu akan memerintahkan sesuatu yang tadi udah disimpan, didoroti akal yang tahlili, yang rasional. Oh ini bagus, oh ini benar, langsung dia lakukan. Yang terpenting bagi pemimpin adalah harus punya legacy. Harus.
Karena ini perintah agama. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Gua nggak tahu ya, pertanyaan Bapak itu tadi entah itu untuk kepentingan konten agar supaya konten dia menarik dan ditonton oleh banyak orang, ataukah justru itu lahiriah dia yang memang ingin mempertanyakan hal tersebut. Kalau itu secara refleks, secara lahiriah dia mengatakan pertanyaan tersebut, mengungkapkan pertanyaan itu, alangkah apa ya, gua males lah gitu buat berkata-kata yang nggak jelas. Yang penting gini loh. Jadi lu selama ini mungkin ngelihat gitu banyak kemungkaran, banyak kejahatan yang lu saksikan dengan mata kepala lu sendiri. Tapi apakah lu berani gitu buat mungkin hanya sekedar menegur saja gitu, walaupun secara kapasitas lu nggak bisa ngerubah orang yang ngelakuin kejahatan itu. Nah, yang lebih parahnya lagi di era sekarang ini, orang yang lagi berbuat kebaikan dihujat, dipertanyakan soal kebaikannya. Padahal jelas-jelas orang itu lagi ngelakuin kebaikan gitu. Tapi dia masih mempertanyakan itu tuh baik apa enggak gitu. Masya Allah, gua udah nggak ngerti lagi ya. Jadi cara dunia bekerja itu gimana sih sekarang gitu. Nah ini yang semakin membuat gue pribadi yakin gitu sama Kang Deddy Mulyadi. Kenapa gitu? Karena ulama pernah bilang bahwa kita harus berpegang kepada sosok pemimpin yang dicaci dan dihujat banyak orang. Ya Kang Deddy ini ya salah satu yang termasuknya ya. Ketika rakyat 95% persentase dari Jawa Barat merasa terpuaskan, tapi banyak sekali gitu serangan-serangan dari oknum politisi atau elit-elit tertentu yang sangat berbau sarkasme dan juga terkesan menghujat kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan banyak sekali justru sekarang influencer-influencer, tokoh-tokoh nasional yang sudah mulai ke bawah juga gitu, kejerat soal dan mengomentari negatif tentang manuver politiknya Kang Deddy. Itulah yang akan terjadi terus-menerus di negeri kita. Sampai akhirnya nanti suatu saat bakal ada seseorang yang berhasil memimpin Indonesia dengan adil, jujur, dan bijaksana. Semoga saja ini kemunculan Kang Deddy ini pertanda baik ya buat kita, khususnya masyarakat Indonesia. Orang Jawa Barat juga nggak bisa egois ya dengan ingin menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur 2 periode gitu kan. Ya kami juga sebagai orang yang berada di luar Jawa Barat maulah gitu. Mau merasakan kepemimpinan Kang Deddy dan mau melihat Kang Deddy menjadi Presiden Republik Indonesia ke depannya gitu kan. Kami mau merasakan gitu. Kami mau merasakan sentuhan, kami mau merasakan kepemimpinan Kang Deddy yang mana beliau memimpin itu pakai rasa gitu. Enggak cuma buat ngewujudin hasrat politiknya saja gitu. Semoga sajalah gitu kita doakan ke depannya ya akan ada banyak orang lagi yang bersinergi membantu Kang Deddy, menjaga Kang Deddy agar supaya Kang Deddy terhindar dari keburukan-keburukan yang selama ini dibangun gitu oleh musuh-musuh politiknya. Dari kecaman-kecaman dan juga ancaman yang selama ini digalakkan dengan masif oleh para musuh politiknya. Dan semoga juga Tuhan intinya selalu ngejaga Kang Deddy Mulyadi dalam hal apapun gitu, di dalam kejadian apapun. Semoga kebenaran ini akan terus mencuat ke permukaan dan bisa menenggelamkan kemungkaran dan juga kejahatan. Baik bro, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Terima kasih buat kalian yang selalu menyaksikan channel King Cepi sampai hari ini. Gua terima kasih banget gitu. Nah, gue minta ya dari mana asal dan daerah kalian silahkan sebutkan di kolom komentar gitu. Gue mau ngehimpun nih di sini kekuatan bahwa kedepannya gue harus lebih yakin lagi gitu bahwa jalan gue ini udah bener gitu kan buat terus meng-up berita-berita tentang KDM dan juga terus mengawal gitu. Mengawal pemberitaan-pemberitaan tentang KDM yang semakin hari semakin bertebaran tidak jelas gitu.
semakin hari semakin banyak sekali gitu yang memberitakan Kang Deddy Mulyadi dengan berita-berita yang miring gitu. Jadi ya ini udah jadi tugas kita ya. Tugas gua sebagai konten kreator dan tugas kalian juga sebagai penyimak gitu. Harus tetap berada di di dalam line untuk terus membela Kang Deddy Mulyadi. Gua King Cepi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.